Bapak Ibu Guru, selamat datang kembali di channel Ibu Fia Mengajar. Wah, Bapak Ibu Guru, terima kasih ya sudah berkunjung ke channel Ibu Fia Mengajar. Untuk membantu channel Ibu Fia Mengajar berkembang, mohon bantuannya ya untuk menekan tombol subscribe, like, juga tinggalkan komen, dan share. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Channel Ibu Fia Mengajar kali ini akan bercerita tentang bagaimana cara Bapak Ibu Guru mengajar di tahun ajaran baru untuk anak TK atau usia dini. Yang pertama, perkenalan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Guru. Jadi tidak tiba-tiba kita langsung mengajak anak berkegiatan di kelas. Tidak, tapi perkenalkan diri kita. Karena kita adalah orang asing untuk anak-anak kita. Kenalkan, siapa sih kita? Perkenalkan, saya Ibu Fia, ibu gurunya teman-teman. Nah, kamu namanya siapa? Ajak mereka untuk berkenalan. Siapa namanya? Ini siapa temannya? Kenalkan. Lalu kenalkan juga lingkungan kelasnya yang baru. Karena itu penting untuk adaptasi anak murid di awal Bapak Ibu Guru. Ya, sama seperti kita orang dewasa, kalau tiba-tiba kita pindah ke kantor yang lain, lalu kita perlu sekali untuk berkenalan atau memperkenalkan diri supaya kita bisa beradaptasi. Adaptasi yang baru untuk kita orang dewasa saja sulit ya Bapak Ibu Guru, apalagi untuk anak TK, anak PAUD. Tidak heran kalau biasanya anak TK PAUD baru masuk sekolah menangis ya. Itulah perkenalan awal kita dengan mereka. Yang kedua, setelah kita berkenalan, membangun komunikasi dengan anak-anak murid kita. Bagaimana cara membangun komunikasinya? Ajak mereka bercerita di pagi hari. Ceritanya bisa dimulai dengan ibu guru atau bapak guru terlebih dahulu. Misalnya begini, hai teman-teman, tadi pagi ke sekolahnya naik apa? Kalau Ibu Fia ke sekolah tadi pagi naik angkot. Angkotnya warna hijau, terus tadi jalannya macet sekali. Di sini teman-teman ada yang naik angkot tidak ke sekolahnya? Nah, ajak mereka untuk bercerita, membangun komunikasi. Terus cerita juga bisa, kemarin liburan ngapain aja teman-teman? Apa yang dilakukan? Sama siapa? Kamu seneng gak? Seru gak? Nah, itu kita bangun komunikasi sama mereka. Jadi pendengar yang baik, komunikasi yang berjalan dua arah antara kita dan mereka. Lalu yang ketiga adalah membangun kelekatan emosi dengan anak. Bagaimana caranya? Dengan cara memahami kebutuhan anak-anak kita. Bapak Ibu Guru, setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda loh ternyata. Jadi ada anak-anak yang kebutuhannya itu adalah didengarkan terlebih dahulu. Dia suka cerita gitu ya. Ceritanya panjang, kali lebar, kali luas, kali tinggi, panjang, semuanya dia mau ceritain. Kalau dia udah cerita, dia biasanya sudah jadi lebih siap untuk berkegiatan. Lalu ada juga anak yang kebutuhannya adalah mungkin dia bernyanyi di kelas. Dia mau nyanyi dulu, kalau dia udah nyanyi, udah mengeluarkan suaranya, dia jadi lebih siap lagi untuk berkegiatan. Lalu ada juga anak-anak yang mungkin kebutuhannya adalah bergerak dulu, lompat-lompat dulu, lari-lari dulu, main bola dulu, ya, lempar tangkap bola dulu. Ada yang seperti itu baru nanti dia lebih siap. Atau ada anak-anak yang lebih siap saat dia sudah main dulu dengan main yang baca buku, main masak-masakan, susun-susun puzzle. Nanti setelah itu dia akan lebih siap untuk kegiatan. Nah, bangunlah kelekatan dengan memahami kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita ini ya Bapak Ibu Guru ya. Menyiapkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang sesuai dengan tumbuh kembang anak-anak murid kita Bapak Ibu Guru, yang sesuai dengan kebutuhannya, ukurannya untuk anak TK, untuk anak PAUD. Karena jangan sampai terlalu mudah untuk anak-anak itu, nanti mereka bisa jadi bosan, atau terlalu sulit, nanti mereka jadi cepat menyerah. Jadi ukurannya harus tepat. Bagaimana dengan mereka yang sudah mencapai ukuran lebih daripada yang seharusnya? Ternyata dia capaiannya sudah lebih tinggi daripada teman-temannya. Tidak apa-apa, lakukan saja terus pengulangan untuk dia, biar pemahamannya juga semakin lebih baik lagi, dan pasti akan ada ilmu-ilmu baru yang bertambah untuk dia. Lalu yang kelima, bangunlah suasana belajar yang positif, suasana belajar yang menyenangkan Bapak Ibu Guru. Jangan sampai kegiatan di kelas itu membosankan atau kegiatannya melelahkan untuk anak, terlalu membuat anak lelah. Buatlah suasana
yang positif, yang membuat anak happy untuk berkegiatannya. Kalau dia udah kelihatan lemes, udah nggak mau, nah Bapak Ibu Guru, disitulah kreativitas kita ditantang nih. Bagaimana caranya supaya ini anak jadi happy lagi nih, jadi semangat lagi untuk berkegiatan Bapak Ibu Guru. Nah, harus kreatif ya jadi Bapak Ibu Guru TK ya. Kenapa kita harus membangun suasana yang positif? Karena anak TK itu Bapak Ibu sangat dipengaruhi sama emosinya mereka, sangat dipengaruhi. Jadi kita harus bangun emosi yang positif. Kalau emosi anak ini udah positif, udah happy sekali, dia akan mengikuti kegiatan juga dengan ceria, dengan happy, antusias ya. Jadi semua capaian-capaian indikator itu gampang, mudah untuk dicapai ya, karena emosi anaknya udah siap untuk mengikuti kegiatan. Dia udah seneng, bukan lagi bosan, bukan lagi kesel karena nggak suka sama kegiatannya, atau lingkungan suasana belajarnya tidak menyenangkan untuk dia, jadi dia nggak mau kegiatan. Nah, kita Bapak Ibu Guru harus bikin suasana emosi yang positif, belajar yang positif. Yang keenam, kita sebagai guru harus memberikan aturan-aturan yang jelas Bapak Ibu Guru. Jika untuk A boleh, yang untuk B, C sampai Z semua anak harus boleh. Jika tidak boleh untuk si A, harus tidak boleh untuk semuanya. Contohnya seperti ini. Kita harus sangat berhati-hati dengan aturan ya kepada anak-anak. Saat kita sedang membaca buku, misalnya membacakan buku, si A bilang, "Ibu Guru, aku mau minum." "Oh iya, silakan ambil minum." Kita izinkan, karena baru anak pertama. Lalu kita masih baca buku, udah selesai yang kedua, "Ibu Guru, aku mau minum." "Ya silakan, kalau mau minum." Silahkan, masih anak yang kedua. Terus anak yang ketiga, "Ibu, aku juga mau minum." "Nanti ya, nanti dulu saja dengarkan Ibu Guru cerita." Tidak bisa seperti itu. Jika satu boleh, semua harus boleh. Jika satu tidak boleh, semua harus tidak boleh. Kenapa? Ini menjadi poin ketujuh. Kita membangun kepercayaan anak kepada kita. Anak menjadi percaya sama kita kalau kita punya aturan-aturan yang jelas tadi. Kita sudah membangun emosi yang positif tadi dan lain-lainnya 1-6 tadi itu adalah bermanfaat untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan mereka kepada kita bulat. Jadi apa aja yang kita sampaikan sama mereka itu, mereka biasanya bulat, iya itu bener ya kata Ibu Guru. Makanya mama-mamanya sering bilang, "Ibu Guru, Bapak Guru, anak saya nggak mau dengerin saya, tapi kalau saya bilang itu kata Ibu Via, dia mau dengerin." Nah, itu karena apa? Karena kepercayaan mereka terhadap kita, bahwa kita itu memperlakukan mereka dengan adil, memperlakukan mereka dengan baik, mereka didengarkan Bapak Ibu Guru ya. Jadi saat dia melihat, oh kalau aku ditegur saat melakukan, misalnya waktu aku dorong teman, aku ditegur. Ternyata waktu teman aku dorong aku, juga teman aku ditegur. Oh ibu guru aku tuh adil, memperlakukan aku sama, dengan si A sama, si B sama. Oh ternyata kalau aku numpahin makanan, aku juga harus mengelap makanannya. Nah, dia juga, kalau dia numpahin makanan, ternyata dia juga harus bersihin sendiri. Semuanya kita lakukan sama. Itu membangun kepercayaan untuk anak. Kalau anak-anak sudah percaya sama kita, dengan semua usaha-usaha dari poin 1-6 tadi sudah kita lakukan, anak-anak kita akan dapat mencapai capaian-capaian, potensi-potensi yang terbaik, yang optimal yang pada dirinya. Oke? Nah, itu saja sharing dari Ibu Via. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru yang mau mengajar tahun ajaran baru ini ya. Selamat mengajar! Terima kasih kakak. Jangan lupa di subscribe dan lupa klik